Hai teman-teman, selamat datang di program Lah, kok gitu? Ruang santai buat kamu yang lagi cari cara buat kenal diri sendiri, pelan-pelan sembuh, dan ya, lebih sayang sama diri sendiri. Di sini kita bisa ngobrol bareng, ketawa bareng, dan kadang merenung bareng. Karena hidup itu kadang aneh, kadang berat, dan kadang kita cuma bisa bilang, lah kok gitu? Nah, buat kamu yang udah nyempetin waktu buat nonton video ini, aku mau sapa kalian dulu nih. Buat teman baik, lah kok gitu. Yuk kita explore bareng-bareng, pelan aja, gak perlu buru-buru. Pernah gak sih ketika kamu lagi scroll sosmed, terus tiba-tiba kepikiran, kok hidup orang keren-keren banget ya? Ada yang liburan ke luar negeri, dapat beasiswa, ada yang nikah. Lah gua masih di sini aja. Tenang, kamu gak sendirian. Karena ternyata banyak loh yang ngerasain hal yang sama. Ini bukan soal iri-iri doang, tapi ada alasan ilmiahnya juga loh. Perasaan tertinggal ini ternyata punya istilah yang paling populer disebut FOMO alias Fear of Missing Out. Tapi gak cuman itu, psikologi juga menyebutkan bagian dari social comparison atau perbandingan sosial. Intinya sih, otak kita itu punya kecenderungan untuk mengukur diri kita sendiri pakai standar orang lain. Dan sekarang, standar itu kelihatan banget lewat Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, dan media sosial lainnya. Masalahnya, kita ngebandingin hidup orang lain sama behind the scene kita sendiri. Padahal yang kita lihat tuh hasil akhirnya aja, bukan progresnya. Kayak nonton film yang udah endingnya, tapi kita bingung sama hidup kita yang baru babak pertama. Menurut studi dari University of Michigan, saat kita lihat postingan orang lain yang bikin iri, otak kita tuh ngeluarin hormon dopamin. Dan hormon ini biasanya bikin kita ngerasa senang. Tapi kalau terlalu sering dibanding-bandingin, bisa ngasih efek sebaliknya. Kayak kecemasan, overthinking, bahkan sampai rasa nggak berharga. Dan efek ini biasanya nyata banget, terutama buat anak muda dan Gen Z. Apalagi kalau hidup kita lagi di fase galau atau cari arah. Kadang kita terlalu fokus sama hal-hal besar. Kuliah ke luar negeri, kerjaan yang keren, nikah muda. Padahal hidup juga dibentuk dari hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari. Kayak milih bangun pagi pas pengen nyerah. Atau sekedar nyemangatin teman. Itu juga pencapaian. Kita cuma sering lupa buat ngasih tepuk tangan ke diri sendiri. Sebenarnya ngebandingin diri kita itu nggak selalu negatif kok. Karena kadang kita butuh benchmark orang lain untuk tahu arah hidup kita. Coba deh kamu bayangin kalau hidup itu kayak jalur kereta. Ada yang sampai lebih dulu, ada juga yang belok dulu ke stasiun lain. Tapi bukan berarti kereta yang belok itu nyasar. Yang artinya, kita semua punya timeline-nya sendiri. Gak ada yang terlalu cepat dan gak ada yang terlalu lambat. Bayangin kalau temen kamu bilang gini, gue ngerasa tertinggal banget. Nah kamu pasti gak bakal bilang, iya sih lo gagal. Kamu mungkin bakal ngejawab, tapi kamu udah berjuang, kamu cuma lagi proses. Nah, sekarang coba bilang itu ke diri kamu sendiri.
Nah, ini dia beberapa cara biar kamu gak ngerasa terus-terusan ditinggal. Pertama, kurangi waktu bermain medsos, terutama pas lagi capek. Yang kedua, fokus ke diri sendiri, bukan timeline orang lain. Yang ketiga, bandingin dirimu yang dulu, bukan orang lain. Dan yang terakhir, keempat, ingat, istirahat juga bagian dari perjalanan. Ada satu kutipan yang suka banget aku ingat pas lagi ngerasa ketinggalan. The sun and the moon shine when it's their time. Kita semua punya giliran buat bersinar, dan itu datang saat waktunya tepat. Jadi, kalau kamu ngerasa tertinggal, coba deh istirahat sebentar. Lihat ke belakang, kamu udah jalan jauh banget, bahkan kalau itu pelan. Dan ingat, kamu bukan terlambat, kamu cuma lagi on your own pace, dan itu gak apa-apa. Kalau kamu suka topik kayak gini, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang lagi ngerasain hal yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.